Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Hai everyone, so welcome to my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Laura Nevela Suhanto atau biasa kalian panggil Laura. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan membahas terkait materi pelatihan tentang perumusan alternatif kebijakan dan program pembangunan. Jadi pada materi kali ini aku akan membawakan unit kompetensi pada kode O.84 PPB 01.014.1 dengan judul tindak lanjut dan rekomendasi perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, ataupun spasial. Nah, dari unit kompetensi ini nantinya akan diturunkan ke dalam satu elemen kompetensi, yakni penyusunan rekomendasi tindak lanjut program dan kegiatan pembangunan. Pasti dari kalian semua udah gak sabar nih pengen tahu apa sih rekomendasi tindak lanjut program ini. Tapi seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka izinkan aku untuk memperkenalkan diri aku sedikit kepada kalian. Jadi perkenalkan sekali lagi, nama aku Laura Nevela Suhanto atau bisa dipanggil Laura atau Kak Laura. Jadi saat ini aku merupakan mahasiswi semester 7 pada program studi administrasi publik di Universitas Padjadjaran. Mungkin sedikit profil singkat aku, baik dari pengalaman kerja maupun prestasi akademik aku selama aku menjadi mahasiswi administrasi publik ini. Jadi untuk pengalaman kerja sendiri, yang pertama, saat ini aku sedang menjadi Risk Policy Intern di PT Mandiri Utama Finance. Kemudian sebelumnya aku juga pernah menjadi Liaison Officer untuk acara Simposium Bandung Asia Afrika City Network. Dan yang terakhir, aku juga pernah menjadi General Affair Intern di Dinas Kesehatan Kota Cirebon. Kemudian untuk prestasi akademik sendiri ini, di tahun 2023 kemarin, puji Tuhan aku pernah menjadi SI Fifth Winner pada Olimpiade Olympic of Public Administration. Kemudian pada tahun 2024 kemarin, aku juga memenangkan Silver Medal pada Olimpiade International Science and Invention Fair atau ISIF. Dan yang terbaru di tahun 2025 ini, puji Tuhan juga aku memenangkan Second Winner of Ideation pada kompetisi Epicentrum Universitas Padjadjaran. Mungkin sedikit profil singkat dari aku, tapi kalau kalian mau tahu lebih detail, lebih mendalam tentang pribadi aku, kalian bisa cek di LinkedIn aku di https://www.linkedin.com atau kalau kalian mau diskusi lebih lanjut, ingin nanya-nanya nih terkait materi hari ini, kalian bisa kontak aku di email aku di laura2222@mail.unpad.ac.id. Oke, kemudian berikut aku paparkan sedikit petunjuk etika dan keselamatan selama menonton video ini. Jadi untuk etika yang pertama, diharapkan kepada para audiens untuk berpakaian yang nyaman sehingga tidak terdistraksi selama proses pembelajaran pada materi hari ini. Dan yang kedua, diharapkan juga kepada para audiens untuk tidak merokok, karena diharapkan selama proses pembelajaran ini fokus audiens ini terfokus pada materi ini saja dan tidak terdistraksi pada kegiatan lainnya. Dan yang ketiga adalah diharapkan untuk para audiens ini memiliki jaringan yang stabil sehingga materi yang saya sampaikan akan sampai secara optimal dan maksimal kepada para audiens. Oke, kemudian untuk petunjuk keselamatan yang pertama adalah diharapkan kepada para audiens untuk menghindari material yang mudah terbakar sehingga untuk mencegah hal-hal tidak diinginkan. Dan yang terakhir adalah diharapkan para audiens ini berada pada posisi dan pada lokasi yang strategis yang dekat dengan jalur evakuasi. Untuk selanjutnya adalah roadmap kegiatan dari materi kita hari ini. Jadi untuk roadmap kegiatan hari ini terdapat 4 kegiatan. Yang pertama ada unit kompetensi, kemudian ada elemen kompetensi, ada kriteria unjuk kerja, dan yang terakhir ada judul micro teaching. Oke, berikut aku jelaskan secara lebih detail terkait roadmap kegiatan hari ini. Jadi untuk unit kompetensi ini diambil dari SKKNI nomor 11 tahun 2019 dengan judul merekomendasikan tindak lanjut perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial, atau spasial dengan kode unit kompetensi O.84 PPB 01.014.1 dengan 2 elemen kompetensi, di antara yang pertama adalah untuk melakukan penilaian capaian kinerja program dan kegiatan, dan yang kedua adalah untuk menyusun rekomendasi tindak lanjut program dan kegiatan pembangunan. Kemudian untuk kriteria unjuk kerjanya ini diambil dari 2 elemen kompetensi tadi. Jadi untuk elemen kompetensi yang pertama ini terdapat 3 kriteria unjuk kerja, di mana di antaranya yang pertama adalah data capaian kinerja berdasarkan indikator kinerja program dan kegiatan.
Yang kedua adalah perbandingan antara capaian dan target kinerja disusun dalam bentuk tabulasi. Dan yang ketiga adalah data perbandingan capaian kinerja berdasarkan faktor pendorong dan juga faktor penghambat. Kemudian pada unit kompetensi yang kedua ini juga terdapat 3 kriteria unjuk kerja, di mana di antaranya yang pertama adalah rekomendasi tindak lanjut program dan kegiatan pembangunan berdasarkan hasil penilaian. Yang kedua adanya rekomendasi tindak lanjut program dan kegiatan pembangunan ini dipresentasikan kepada para pemangku kepentingan. Dan yang ketiga ini adalah hasil penilaian dan rekomendasi yang disusun ke dalam bentuk laporan. Kemudian berdasarkan dari roadmap agenda kegiatan pelatihan tersebut, untuk judul micro teaching pada kegiatan pelatihan kali ini adalah perumusan alternatif kebijakan dan juga program pembangunan. Kemudian ada pula tujuan, manfaat, dan durasi dari pelatihan ini sendiri. Jadi untuk tujuan yang pertama ini bisa kita lihat, yakni diharapkan peserta dapat memahami indikator kunci dokumen perencanaan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, ataupun spasial. Dan yang kedua diharapkan peserta dapat memahami alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada. Dan kemudian untuk manfaat dari pelatihan ini sendiri ini, peserta diharapkan dapat mampu untuk menyusun alternatif solusi yang tepat dan terukur untuk mengatasi masalah pembangunan, dengan terlebih dahulu untuk dengan memahami indikator kunci dalam dokumen perencanaan di bidang ekonomi, sosial, dan juga spasial. Kemudian untuk durasi dari pelatihan ini sendiri ini akan berdurasi kurang lebih selama 15 menit ke depan. Kemudian dalam penyampaian materi pelatihan hari ini akan terdapat 3 agenda pelatihan, di mana diantaranya yang pertama akan menjelaskan apa sih pengertian dari evaluasi dan juga kompetensi itu sendiri. Kemudian yang kedua ini akan membahas terkait elemen kompetensi yang pertama, di mana akan menilai capaian kinerja program dan juga kegiatan, di mana diantaranya nanti akan dielaborasikan apa sih tujuan dan manfaatnya, serta bagaimana aspek penilaian dari evaluasi ini. Kemudian yang ketiga akan membahas terkait elemen kompetensi yang kedua tentang penyusunan rekomendasi tindak lanjut, di mana nanti diantaranya akan dielaborasi terkait prinsip-prinsip rekomendasi kebijakan yang baik, kemudian jenis-jenis rekomendasi kebijakan, dan yang terakhir adalah teknik perumusan alternatif kebijakan atau program itu sendiri. Oke, untuk materi pembelajaran hari ini akan kita mulai dengan kita melihat apa sih definisi dari evaluasi kebijakan, alternatif kebijakan, dan juga rekomendasi kebijakan. Oke, mungkin kita mulai dari yang pertama, dari evaluasi kebijakan. Sebenarnya apa sih evaluasi kebijakan? Jadi evaluasi ini sendiri itu merupakan kegiatan untuk memproduksi informasi atau nilai atau manfaat dari kebijakan yang ada. Jadi sebenarnya evaluasi ini tuh dapat dijadikan acuan bagi para pemangku kepentingan untuk menilai keberhasilan dari suatu kebijakan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Kemudian selanjutnya, apa sih alternatif kebijakan ini? Jadi alternatif kebijakan ini merupakan pilihan solusi yang dimiliki oleh para pemangku kepentingan, sehingga nantinya dapat dirumuskan untuk mendapatkan satu kebijakan yang paling efektif dan efisien yang nantinya akan diberikan kepada publik. Oke, kemudian selanjutnya apa sih Kak? Selanjutnya rekomendasi kebijakan ini, dari tadi kan udah dibahas nih, udah disebut-sebut rekomendasi kebijakan. Oke, jadi aku kasih tahu aja nih. Jadi rekomendasi kebijakan ini pada hakikatnya ini merupakan sebuah saran-saran yang diajukan kepada pembuat kebijakan untuk menyelesaikan suatu persoalan. Nah, nantinya rekomendasi kebijakan ini akan didasarkan pada hasil penelitian dan analisis yang mendalam. Jadi rekomendasi ini nggak cuma serta-merta cuma kayak aku mau bikin rekomendasi A, aku mau bikin rekomendasi B, tapi memang sudah ada struktur yang sistematis, yang berbasis dengan data, sehingga nantinya hasilnya ini nggak asal-asalan teman-teman. Jadi sudah berdasarkan dari suatu diskusi yang komprehensif dari para pemangku kebijakan itu sendiri. Oke, selanjutnya pada penilaian capaian kinerja program dan kegiatan. Jadi mungkin selanjutnya aku akan membahas nih terkait dari tujuan dan manfaat evaluasi itu sendiri. Sebenarnya penilaian capaian program ini kan diukur menggunakan evaluasi ya teman-teman, karena kalau berpatok pada satu indikator saja itu kan agaknya kurang mungkin, karena setiap kebijakan ini kan memiliki indikator keberhasilannya masing-masing, jadi tidak bisa di-generalizer. Jadi maka dari itu untuk mengukur capaian kinerja program ini perlu dilakukan evaluasi. Nah, sebenarnya evaluasi ini tuh beneran penting gak sih Kak? Nah, maka dari itu aku akan menjelaskan nih tujuan dan manfaat dari evaluasi itu sendiri. Jadi sebenarnya evaluasi ini sangat penting teman-teman, karena evaluasi ini mampu menilai capaian kebijakan
yang telah dirumuskan sebelumnya. Apakah kebijakan tersebut implementasinya ini apakah sudah sesuai dengan harapan dari para pembuat kebijakan atau belum? Apakah sudah mencapai indikator yang mereka tetapkan atau belum? Jadi kebijakan ini itu menjadi lebih terarah dan terukur sehingga tidak melenceng dari apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Maka dari itu evaluasi ini sendiri juga memiliki beberapa kriteria nih teman-teman. Mungkin yang pertama adanya efektivitas, kemudian juga efisiensi, kemudian juga kecukupan, perataan, responsivitas, dan juga ketepatan. Kemudian selanjutnya adanya tahapan evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh Widodo 2007. Oke, mungkin yang pertama tahapan evaluasinya ini adalah untuk mengidentifikasi apa yang menjadi tujuan kebijakan, program, dan juga kegiatan yang telah dirumuskan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah untuk menjabarkan tujuan kebijakan, program, dan juga kegiatan ke dalam kriteria atau indikator pencapaian tujuannya nih. Kemudian yang ketiga, ini untuk melakukan pengukuran indikator pencapaian tujuan kegiatan ataupun program. Dan yang keempat adalah untuk mencari dan mengumpulkan data di lapangan berdasarkan indikator pencapaian tujuan kegiatan ataupun program yang telah dibentuk sebelumnya. Dan yang terakhir dari tahapan ini adalah untuk melakukan pengolahan data dan juga mengkomparasi data dari lapangan ini dengan kriteria pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Oke, setelah dilakukan evaluasi kebijakan sebelumnya, nah para pemangku kepentingan ini perlu untuk memberikan rekomendasi nih terkait tindak lanjut atau alternatif kebijakan seperti apa sih yang nantinya dapat diterapkan di masyarakat ke depannya gitu. Oke, mungkin aku akan coba kasih tahu ke kalian nih apa aja sih yang sekiranya perlu kalian ketahui dalam menyusun rekomendasi kebijakan tindak lanjut ini. Jadi yang pertama penting bagi kita untuk mengetahui karakteristik rekomendasi kebijakan yang baik. Apakah perlu kebijakan yang lebih menyeluruh, yang lebih merata, atau kebijakan yang lebih menyimpang atau yang mengkotak-kotakan yang hanya mementingkan kelompok-kelompok tertentu. Nah, penting bagi kita untuk tahu nih sebenarnya kriteria kebijakan seperti apa sih yang perlu kita terapkan sehingga dapat diterima oleh masyarakat gitu. Kemudian yang kedua adanya jenis-jenis rekomendasi kebijakan. Kemudian yang ketiga adanya langkah-langkah dalam penyusunan kebijakan. Dan yang terakhir adalah teknik analisis alternatif kebijakan. Oke, mungkin aku coba bantu breakdown satu-satu dari setiap poin yang sudah aku sampaikan barusan. Jadi untuk yang pertama pada karakteristik rekomendasi kebijakan yang baik ini, penting bagi kita sebagai pembuat kebijakan ini untuk membuat kebijakan yang relevan, yang efektif dan efisien, dan juga membuat kebijakan yang berkelanjutan. Jadi nggak cuma dalam satu waktu aja, tapi diharapkan kebijakan ini dapat berjalan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kemudian sangat penting bagi kebijakan ini untuk bersifat adil dan juga dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Jadi nggak hanya menguntungkan satu kelompok saja, tapi diharapkan rekomendasi kebijakan ini dapat bermanfaat dan juga dapat menyejahterakan setiap individu di masyarakat tersebut. Kemudian untuk jenis-jenis rekomendasi dari kebijakan ini sendiri ada rekomendasi umum, rekomendasi spesifik, rekomendasi jangka panjang, dan juga rekomendasi jangka pendek. Oke, kemudian untuk langkah-langkah penyusunan kebijakan ini sendiri, ini ada 5 poin yang perlu kita garis bawahi, yang mana diantara yang pertama adalah identifikasi masalah, yang kedua adalah analisis masalah, yang ketiga adalah evaluasi alternatif kebijakan, yang keempat adalah merumuskan rekomendasi kebijakan, dan yang terakhir adalah mengkomunikasikan rekomendasi kebijakan. Jadi aku coba jelasin secara singkat aja ya, apa sih maksud dari setiap poin ini. Jadi pada poin pertama, pada poin identifikasi masalah ini, kita akan mencari tahu nih dan memahami akar permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhi dari permasalahan tersebut. Kemudian setelah kita mengidentifikasi masalah tersebut, selanjutnya kita akan menganalisis nih dari masalah itu sendiri. Kita akan mengetahui nih bagaimana konsekuensi dan manfaat dari berbagai pilihan solusi yang sudah diajukan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, pada pemberian alternatif kebijakan ini jelas kita akan melakukan evaluasi lebih lanjut lagi, sehingga apa yang kita rekomendasi diberikan ini nggak cuma-cuma kayak saya memberikan rekomendasi ini, tapi sudah berbasis data dan juga berbasis dengan pertimbangan dari para pemangku kepentingan lainnya. Jadi pada fase ini evaluasi ini akan membandingkan dan memilih alternatif kebijakan yang paling efektif dan yang paling baik
dalam menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian pada tahap keempat, yakni merumuskan rekomendasi kebijakan ini, para pemangku kepentingan ini akan menyusun perumusan masalah, kebijakan dan juga alternatif kebijakan, serta merekomendasikan kebijakan yang ada kepada masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah mengkomunikasikan rekomendasi kebijakan. Kemudian pasti teman-teman nih pengen tahu nih bagaimana sih teknik analisis dalam merumuskan alternatif kebijakan ini. Oke, jadi aku coba jelasin secara singkat bagaimana sih teknik analisis dalam merekomendasikan alternatif kebijakan ini. Jadi dalam teknik analisis ini ada 3 tahap. Yang pertama di antaranya adalah untuk mengidentifikasi masalah, kemudian yang kedua adalah menganalisis alternatif kebijakan, dan yang terakhir adalah mengevaluasi alternatif kebijakan. Nah, sebenarnya mengidentifikasi alternatif kebijakan ini apa sih, Kak? Oke, jadi pada tahap mengidentifikasi alternatif kebijakan ini, nantinya kita akan mencari tahu dan mengumpulkan informasi tentang berbagai pilihan solusi dan juga probabilitas yang memungkinkan untuk dapat menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian yang kedua, pada tahap analisis alternatif kebijakan ini, nantinya kita sebagai pemangku kepentingan akan meneliti dan memahami konsekuensi dan manfaat nih dari setiap pilihan yang ada. Jadi ini juga akan mengukur bagaimana sih dampaknya ini terhadap perekonomian dan juga secara sosial, politik, dan juga secara lingkungan. Kemudian yang terakhir, pada tahapan evaluasi alternatif kebijakan ini juga akan membandingkan dan juga memilih alternatif kebijakan yang paling efektif dan juga yang paling efisien dalam menyelesaikan masalah yang ada. Oke, berdasarkan materi pelatihan yang telah aku sampaikan tadi, mungkin ada beberapa poin yang dapat aku tarik sebagai kesimpulan dari pematerian hari ini. Yang pertama, penilaian capaian kinerja program ini dapat dilakukan melalui tahapan evaluasi yang bertujuan untuk mengukur pencapaian tujuan, serta untuk mengidentifikasi kesenjangan antara harapan dan kenyataan dari perumusan kebijakan atau program tersebut. Kemudian yang kedua, setelah dilakukan evaluasi, para pemangku kepentingan ini perlu untuk merekomendasikan alternatif kebijakan tindak lanjut yang bertujuan untuk menciptakan kebijakan baru yang lebih relevan, yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada saat itu. Oke, setelah pemaparan singkat yang telah aku jelaskan tadi, aku mau kalian untuk semakin memperdalam pemahaman kalian terhadap pematerian hari ini. Jadi aku mau kalian untuk menjawab di komen di bawah terkait pertanyaan yang akan aku sampaikan sehabis ini. Jadi aku mau kalian untuk menjelaskan bagaimana langkah dan cara yang akan kalian lakukan dalam menerapkan materi dalam merumuskan alternatif kebijakan dan pembangunan di wilayah kalian masing-masing. Dan boleh tolong dijelaskan apa saja faktor-faktor penghambat yang mungkin akan terjadi dalam pengimplementasiannya. Jangan lupa untuk komen di bawah ya. And I think that's all for today's session. Kalau kalian suka pematerian hari ini, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di channel aku. Dan kalau sekiranya masih ada kritik atau saran, aku sangat terbuka terhadap masukan dan setiap saran yang sekiranya akan kalian berikan ke aku. Kalian bisa komen di bawah terkait masukannya, atau bisa juga untuk kontak aku di email aku di laura2222@mail.unpad.ac.id. So, I think that's all for today, and bye-bye!